komplainan pasti ada lah ya, ya, karena kan kita bisnis jasa gitu. Tapi gimana kita cara menanggulangi? Biasanya kalau di kita pusat itu senternya kita ngeliat kalau sudah masuk ke DM Instagram ke pusat sama ke ulasan Google Review, biasa kita langsung tindak lanjut nih untuk validasi yang kurang apa sih sebenarnya di cabang tersebut. Gitu. Kalau bulan bisa ngomong apa? Nah, aku tadi tuh ada yang datang nih gitu. Coba abang-abang. Pas datang tuh kayak harum semerbak, enak dipandang. Tinggi nggak? Kan Liana suka cowok tinggi. Tinggi, ganteng banget. Aku kira artis. Iya? Iya. Mirip artis kayaknya Liana. Kalian tahu nggak sih Nicholas Saputra? Aduh, kalian lihat aja visualnya, kebayang kan? Cinta? Iya, cinta. Keren banget kan? Jadi Siapa teman-teman spill? Kita harus menggali dulu ya. Menggali. Teman-teman pasti penasaran ya kan? Siapa sih narsum kita ini, siapa sih gitu ya kan? Nah, batuknya aja kayak cool banget. Kayaknya udah kedengeran ya. Udah kedengeran. Batuknya aja udah seperti itu. Teman-teman, sebelum lanjut, coba sekarang klik dulu subscribe di bawah ini. Iya, dikasih tahu official. Iya, like-nya jangan lupa. Share ke teman-teman semua yang ada, teman-temannya lah ya, di-share dan komen. Iya, di komen juga biar aku, Liana Piliang dan sis aku ini Mila Ramadhani biar makin semangat untuk kontennya kan. Nggak kasihan teman-teman. Makin hits nggak sih? Iya, makin hits itu mah bonus ya. Yang penting kita bisa selalu memberikan informasi menarik sama teman-teman yang ada di rumah, sama teman-teman yang ada di perjalanan. Iya, sapa dulu. Ex-people yang ada di Jakarta. Betul. Ada di Banten. Terus di mana? Ada di Bogor. Di Bandung. Sama di Surabaya. Ih, Masya Allah, tentunya di Jakarta juga. Ya. Hari ini kita akan ngobrol solusi. Ya. Iya, teman-teman yang di perjalanan mungkin kalau lagi ngantuk dengerin aku aja ngomong, atau mau denger suara aku nyanyi kayak tadi. Kayak kita. Kalau bulan bisa ngomong. Atau kita mau denger yang satu ini nih. Aduh. Kayak bergetar hatiku. Jajang. Jajaka. Kayaknya Jajaka Bandung. Nah, yang di Bandung nih. di Bandung. Mungkin tahun-tahun 2014 nih kan. Iya, tebak deh siapa. Ayo siapa? Ada vote-votan ya? Pakai vote kalau nggak salah kayak gitu ya. Iya kan? Aduh, kita langsung aja panggil narasumber kita yang ganteng rupawan ini. Aduh, Masya Allah. Ini dia Bang Gali Iksan Fadila. Thank you. Halo Bang Gali. Halo. Kita mau ngasih challenge dulu Bang Gali sebelum mulai. Coba kan Bang Gali ini ternyata pernah menjadi apa Kak? Jadi news anchor. Tapi udah TVRI loh. 10 tahun lalu itu. 10 tahun lalu tapi pasti TVRI Jawa Barat ya. Coba kayak mana sapa teman-teman kasih tahu dan ex people dong. Coba. Kalau masih inget ya. Oke, coba. Kasih tahu dan ex people di Radio X Channel. Karena ada 10 tahun bedanya ya. Beda ya. Gimana? Kelasnya kan beda nih. Iya, coba kali bisa jadi hostnya kasih tahu ya kan. Uhuy. Takut ke take over nanti host kasih tahu di sini. Enggak dong. Butuh cowok gitu. Yolo, boleh. Atau kita nanti buat kasih tahu berita. Wah, bisa jadi. Berarti Bang Gali ya. Ada. Coba gimana? Kamera, roller, and action. Bener ya, serius ya kita coba. Serius. Oke, terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Jabar Dalam Berita bersama saya Gali Iksan Fadilah dan kedua narasumber kita Kak Liana dan juga Kak Mila. Yuk, kita simak berita berikut ini. Semoga masih bagus ya. Suaranya mewakili banget loh. Jajaka ya. Iya ampun. Sisa-sisanya tapi kayaknya memang masih pantas ya sepertinya ya. Kayaknya kalau ditawarin lagi mau Bang Gali. Nanti ke take over nanti kasih tahu hostnya yang cewek. No, kita punya program nanti. Kita kasih buat Bang Gali kayaknya aduh. Pasti nih cewek-cewek di rumah kayak aduh pengen nonton terus ada Abang Gali.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gitu kira-kira. Bang Galih, apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Masya Alhamdulillah, Allah. Lancar ya bisnisnya ya. Alhamdulillah lancar. Bisnis. Banyak ya cabangnya ya. Cabang apa nih? Cabang bisnis ya? Ya iya cabang bisnis dong. banyak. Alhamdulillah berkat doa. Masya Allah. Berarti kesibukannya apa nih Bang Ali? Ya sibuk bisnis, organisasi juga. Iya, memang kayak kalau organisasi ini beda ya auranya ya. Kalau orang aur-auran, enggak. Bang Galih, Siap. hari ini kita seneng banget nih Bang Galih bisa ngundang Bang Galih ya Kak Mila ya. Karena kan dari kemarin tuh kayaknya kita mau ngobrol sama Bang Galih tuh sibuk banget, woy. Jarang ketemu, susah ketemu. Di Susah. organisasi juga susah banget ketemu. Kalau sekalinya ketemu diem-dieman. Nah di sini doang nih kita paksa untuk berbicara. Banyak Untuk ngasih tahu teman-teman semuanya yang ada di rumah dan di perjalanan tentang bagaimana sih membangun bisnis kolega. Kolega. Jadi Bang Ali ini kan merupakan owner ya, Bang Ali Owner. dari Kolega Barbershop, teman-teman. Iya. Nah, gimana nih Bang Ali ini? Ceritain lah. Cobalah cerita sebelum berbisnis dulu waktu masih mudanya ngapain aja. Tadi kan kita bilang ada jajaka. Dulu mudanya ngapain aja sih? Kayaknya banyak banget nih. Ya. Sebelum bisnis cerita dulu lah. Mudanya sama kok kayak Liana sekarang. Apa tuh? Bisa aja. Kemana-mana kita cari networking. Iya. Yang penting pergaulan tahu dengan batasan-batasan. Batasan-batasannya. Networking is everything lah. Oh, iya. Networking. Sampai hari ini masih kepake buat kita networking. Gitu. Kan. Kebetulan Terus dulu kalau muda di Bandung sih. di Bandung. Abang lahir di Bandung. Kalau aslinya orang Minang ya. Lahir di Bukit Tinggi. Ondeh mande. Tapi Orang dari Minang. lahir di Bandung, Bang Ali. Sampai SD saya di Padang. Oh di Padang. SMP sampai kuliah baru di Bandung. Bandung. Jadi kita kalau ngobrol enaknya bahasa apa? Minang? Serah. Mas. Enggak. Nuhun. Atur Bisa. nuhun. Bahasa Padang bisa, bahasa Sunda juga bisa gitu kan. Apa? Jadi yang di rumah mau denger bahasa apa? Bahasa Indonesia aja lah ya. Bahasa Inggris ya juga. ya. Inggris. Aduh, aku nggak bisa, say. Aduh, Masya Allah. Bang Bang Ali Galih, ini udah ini juga ya MBA ya Bang Ali ya. MBA itu apa? Oh, manajemen, master, apa? Iya. Iya ya? Master S2 of ya? Business Administration ya, baru lulus ITB ya? kemarin di ITB ya. TB. Masya Bolehlah Allah. kita berguru ya. Lin. Dengar ya, dari masa mudanya digunakan sangat produktif, Keren ya loh, kan? Mojang jajaka itu. Iya ya. kan, produktif. Ini sekarang pertengahan muda ya kalau sekarang ya. Enggak, masih muda. Masih Masih muda muda. juga. Masih Masih muda muda. juga, tapi udah punya banyak bisnis. Nih, ketawa. Emang gitu kan? Muda itu Liana justru ya Bang Oh Ali iya, ya. benar, Iya benar. kan. Oh Lagi iya. aktif-aktifnya gitu ya. Oh, berarti kita abang- udah mature, udah dewasa. Dewasa, oh berarti kan pas mudanya aktif kan. Sekarang dewasanya, aduh, Masya Allah, bisnisnya banyak banget ya kan. Terus udah gitu kemarin kayaknya aku pandang-pandang kayaknya masuk ke politik juga, senggol-senggol dikit, masuk-masuk tipis-tipis aja. tipis-tipis Tipis-tipis, gitu. Jadi dari banyaknya perjalanan Abang Gali itu sebelum memasuki dunia bisnis itu, kenapa Bang Gali tertarik untuk memasuki dunia bisnis? Kan dulu Abang banyak nih kegiatannya, kenapa harus bisnis? Kenapa nggak meneruskan jadi apa tadi? Jadi jajaka. News anchor ya. News anchor. News anchor. Kenapa nggak itu aja deh? Jangan anchor dong. Anchor. Kan salah lagi gue di pleset-plesetin. Gimana? Iya, kalau bisnis sebenarnya memang keinginan sendiri ya. Terus terang kalau dari keluarga nggak ada basic bisnis. Nggak ada. Semua pegawai. gitu. Pegawai. Pegawai. Kok orang bisa tua, nyasar? PNS, ibu guru gitu. Heeh. Jadi dulu pas tamat ya bener jadi news anchor dulu setahun, habis itu masuk pindah ke swasta waktu ada perusahaan F&B, Heeh. kemudian juga perusahaan sigaret rokok ya, Heeh. Oh gitu. sampai ke BUMN terakhir di KRL KAI gitu. Hai. Tuh karena tapi pas masuk perusahaan itu jadi belajar banyak marketing gitu. Sebenarnya jiwanya pandang banget nih, pandai dagang gitu kan. Pandai Ya. badagang. Pandai Ayo kita badagang. ngomong Minang aja apa gimana nih? Pandai, pandai. Bukan tiga-tiganya orang Minang. Kita orang Minang semua loh ini, iya kan? Berbanggalah menjadi orang Minang. Ya. Terus Akhirnya gimana? di situ kalau di company
kita belajar banyak lah waktu itu. Sempat masuk Sampurna juga. Wih, gitu, kok bagus-bagus semuanya dimasukin sama dia ya? Berarti memang pernah bekerja kan sebelumnya. Tahap Berkarir. belajar lah, bekerja gitu. Pada akhirnya waktu itu bisnis pun nggak gampang gitu buat dapat izin full support bisnis. Karena awalnya bisnis barber ini kita mulai dari satu cabang. Buat benar-benar full time itu nggak gampang dari izin dari keluarga gitu. Itu Karena udah tahun mulai berapa, 2020 pas COVID. Bulan Maret ya kalau nggak salah, Depok pertama kali COVID. Kita bangun di Januari 2020. Pertama kali. Gitu. Jadi bangun bisnisnya itu di pas COVID. COVID. Pas COVID Justru beneran. bukannya orang pada takut ya untuk sentuhan. Kan sedangkan kalau misalnya kita ke salon atau kemana, potong rambut itu kan sentuhan. Betul ya. Jalannya memang 3 bulan pertama kita memang masih meraba-raba ya. Terus pas bulan keempat ya mau nggak mau muter otak nih, nggak bisa bikin bisnis yang dengan normal-normal aja gitu. Akhirnya di situ kami bikin home service. Kemudian kita maintain pelanggan-pelanggan lamanya kita gitu. Daripada nyari new customer, nggak ada kepastian. Ya betul. Iya. Jadi maintain pelanggan yang lama ya. Dan jujur aja waktu itu masih subsidi dari bekerja di KI waktu itu gitu. Jadi kalau ada rugi-rugi dikit masih ada gaji yang Oh support. ya, jadi kayak bekerja sambil berbisnis. Tuh, jadi awalnya itu situ belum full resign time gitu. ya, belum dia dilema di keluarga itu tadi gitu. Karena masih beranggapan pegawai is the best buat kedepannya gitu. Ya memang ada yang kayak gitu sih ya. Tapi pas menjalani bisnis itu kayak gimana membagi waktunya, Bang? Ya itu dia, waktu awal-awal bisnis saya di Depok, istri di Bandung. Jadi kalau pulang kerja nggak ada kegiatan nih malam-malam, akhirnya kepikiran lah untuk bikin bisnis gitu, biar daripada nongkrong-nongkrong nggak jelas gitu kan, lebih baik di bisnis gitu. Dan apalagi ini kan bisnis jasa ya, kita kontrol dari CCTV, kelihatan nih barberman-nya lagi ngapa-ngapain gitu, cukup closingan pas malam gitu. Oke, dasarnya dari situ gitu, bisnis jasa barbershop. Kenapa barbershop? Nah, terus maksudnya daya tarik buat Bang Gali kenapa sih ini bisnis barbershop ini? Sampai hari ini faktanya saya belum bisa nyukur sampai hari ini. Belum bisa Nggak pernah, banyak loh. nggak bisa nyukur. Orang punya bisnis tapi tidak bisa cuman dia tahu manajemennya. Ya, betul, Iya, betul. iya. Setidaknya kita tahu manajemen, tahu updatean tentang rambut, fashion, karena kan berhubungan sama penampilan cowok ya, gitu. Yang Bos penting itu kita kan update. nggak mesti harus bisa, dia kan bisa ngegaji orang buat kerja. Yang penting dia tahu cara-caranya kan. Ya, cara-caranya dan ya balance lah ya. Kadang harus tahu teknisnya biar tahu dari atas itu tahu nih buat strategi jangka panjang seperti apa. Tapi kan ada yang akademi itu ya? Ya, akademi. Ada sekolah barber. Betul. Berarti abang pernah ikut sekolah barber di tempat abang sendiri? Belum pernah. Enggak, malah trainer kita lebih jago gitu buat nyukur. Kalau Tapi saya udah pernah sendiri. coba. Bang Nggak Gali? pernah. Nggak pernah. Gagalnya itu nggak lulus. Jadi gimana? Kenapa tertariknya barbershop nih Bang Gali? Ya, waktu itu kan posisinya masih sampingan ya. Kalau misalnya waktu berpikiran F&B, operasional tiap hari nih. Pagi harus beli bahan, kemudian sorenya harus turun jatuh di tempatnya langsung, di dapurnya langsung gitu. Kalau barbershop, kita kan tinggal maintain people-nya aja gitu. Iya. Dan kebutuhan hariannya pun nggak banyak gitu. Pikiran di situ, oh ya udah. Tapi pas pelaksanaannya ya tetap challenging juga. Seru-seru juga ya gitu ya. Seru juga gitu. Catster atau barberman-nya turnover-nya tinggi gitu. Attitude-nya yang nggak baik gitu. Karena belum tentu belum tentu dapat skill bagus tapi attitude-nya nggak baik gitu. Challenging juga gitu. People ya. Tapi nih, kenapa namanya itu harus kolega? Kolega itu apakah ada makna dari situ ataukah misalnya ada cerita di balik kata-kata kolega itu kenapa tuh? Kalau kolega itu arti yang benerannya nih ya. Ini arti beneran dulu karena ada 2 versi nih. Iya betul. Awalnya arti beneran kolega itu tahapan di atas ini. Satu, kalau orang datang pertama kan mereka namanya konsumen. Iya. Kalau datang kedua mereka namanya customer atau pelanggan. Iya. Datang kemudian balik lagi. Nah yang ketiga ini namanya kolega. Mereka datang balik lagi kemudian juga nge-infoin ke teman-temannya untuk ayo datang ke barber sini gitu. Harapan kita di situ. Jadi berkolega. Berkolega gitu. Oh, gitu. Ya, siapapun customer kita, mitra kita sekarang adalah Kolega. koleganya kita. Kalau arti
Santiang Bang Gali. Tapi ada Arti candaannya sih kalau dari anak-anak cabang itu komplotan lelaki ganteng. Onde. ada. Lebih cocok yang mana gitu? Aduh, kayaknya kolega itu komplotan lelaki ganteng. Karena wajib ganteng kalau udah dari itu pencetusnya kolega. siapa Bang? Coba kasihkan dulu penghargaan dulu, award dulu untuk kolega yang pencetus kolega itu. Kolega yang versi kedua ya. Iya, bisa-bisanya komplotan lelaki ganteng. Seberapa ganteng sih kamu? Asik. Barberman kita 200 orang loh sekarang kurang ya? lebih ganteng-ganteng semua. Ganteng-ganteng Liliana semua? ini kan. Oh, Berarti pas direkrut itu memang dilihat ininya nggak, looknya? Iya. Oh iya, termasuk Salah ya? satunya ya kita ngelihat kalau barberman itu attitude, skill sama knowledge gitu. Kalau attitude ini bagian dari penampilan mereka gitu. Termasuk gitu. Bukan berarti kita bicara gantengnya ya, tapi rapi, klimis, Appearance-nya ya, penjualnya. good looking lah. Betul. Enggak, karena kan memang merepresentatifkan kan kalau misalkan barbershop pasti rapi, bener nggak urakan. Iya, Ya, karena maksudnya yang motong urakan. kan itu menjadi nilai juga pas Yes. masuk. Oh, kalau dia aja ganteng, berarti gue bisa dibuat ganteng dong. Betul. Gitu Duh, kan? mau kayak si abang nih, gitu kan. Aku mau dong rambutnya kayak abang gitu iya. ya. Karena kan? biasanya mak-mak bawa anak-anaknya Contohnya balik ini lagi ya. karena Yang abangnya tukang- iya, ganteng. karena abangnya- oh. Ini nih cerita real kayak gitu. Emang gitu. kebanyakan Abang itu ada ya? kayak gitu. Oh, berarti aku nanti aku bawa keponakanku ya. Kalian ada yang ganteng. Ada kan yang ganteng kan? Banyak. Banyak. Kalian tunggu ya aku di barber kolega. Tapi yang cewek ada nggak? Kalau untuk sekarang kita nggak nerima cewek dulu tuh capsternya gitu. Yang tukang pakasnya. Ya, Tapi yang sekolah ada? Yang sekolah ada. Ada. Ada pernah. Kita udah sampai 28 batch sekarang. Dulu Oh, sampai pakai badge. per batch itu cuma 10 orang ya. Karena biar mereka concern untuk belajar gitu. Jadi nggak masal kita pembelajarannya. Gitu. Sekali Pernah cewek orang 3 orang dulu. sekali dibuka pendaftaran itu kan tadi 10 orang. Itu dalam jangka waktu berapa lama? Durasi belajar tuh selama 20 hari. 20 hari. Setelah itu ada break lagi apa langsung lanjut lagi? Biasanya training kita ya? kan ada pilihan nanti penempatan kerja di kolega atau mereka buka barber sendiri. Kalau yang penempatan kerja di kolega, mereka ada magang dulu seminggu sampai 2 minggu gitu. Baru benar-benar final di Memang cabang-cabang. benar-benar dijaga banget ya, dididik banget gitu Berarti ya. memang kalau yang ikut akademinya itu belum tentu yang kerja di kolega berarti ya? Oh iya, belum tentu juga. kita tegas, kita nggak jual sertifikat gitu. Jadi udah ada yang mau daftar, ini dijamin lulus nggak? Kami bilang ini tempat teman-teman belajar gitu. Kalau dijamin lulus dan mau sertifikat aja mungkin kami nggak akan kasih gitu. Karena goalnya bukan hanya sertifikat, teman-teman harus belajar sampai bisa gitu. Karena yang kami ajarin nggak cuma cukur, mereka kan dapat mes, kebersihan mes, kebersihan barberman-nya juga, penampilan memang mereka. benar-benar dilatih ya gitu ya. Benar-benar dilatih. Attitude-nya juga berarti gitu. Betul. Jadi, Sikap apa, melayani gitu. jadi udah siap di barbershop nanti, jangan kaget lagi dengan vibe-vibe di barbershop gitu. Jadi udah bersih, udah rapih ketika mau buka sih barbershop gitu. Keren banget ya konsepnya ya. Bisa loh punya kepikiran buka barber tapi ada sekolahnya juga Kolega gitu. ini nih ada cabangnya Liana. Nah, Di ini mana di mana aja tuh Bang Gali itu? Terus apakah sekarang ada cabang baru? Kalau sekarang kita existing itu di 106 cabangnya. Wow. Cabang Itu di mana aja? terakhir kita buka di Rawamangun, Jakarta Timur. Nanti awal bulan depan di Bali nih, Canggu rencana. Wih, ke Canggu, Bali. ya. Di Jakarta itu kayaknya kalau untuk di Pulau Jawa itu memang ada 106 atau ada di Seluruh Pulau Jawa? Indonesia. Seluruh Indonesia. Paling jauh di Papua. Ada. Manokwari. Iya. Kita Wah. buka di tahun 2022 di sini. Masih Di jalan terus Papua ada. Ada di Itu Manokwari. cabang dari kolega sendiri atau itu mitra Bang Gali? Kita sistemnya kemitraan gitu. Kemitraan. Iya jelas. Berarti bisa kalau Liana pengen juga, Liana bisa bermitra dengan abang, berkolega dengan abang. Bisa banget gitu. Kalau mitra itu hanya perlu siapin tempat aja sih gitu. Oh berarti kalau misalnya di aja rumah nih ada ibaratnya ruko kosong gitu, berarti kita bisa ya berkolega ya? Ya bisa, karena alat, perlengkapan, furnitur, sama paling penting SDM-nya. Semua udah digaransi oleh kami. Oh gitu. Tapi apakah ada syarat tertentu nggak sih kalau pengen buka jadi mitra itu? Kan atau misalnya kita punya tempat tapi ada tempat ini mungkin terpelosok, apakah itu memenuhi persyaratan atau bagaimana? Ada syaratnya nggak? Kalau untuk syarat sih kita pasti ada tim survei nanti. Oh pakai Jadi, tim survei? Ya di-share dulu lokasinya, nanti tim kolega
survei ke Datang ya, lokasi, survei. hasilnya akan di feedback ke mitra gitu. Oh. Jadi nggak semua kita terima juga. Gitu. Oh, Karena percuma dong kita udah terima, pas pelaksanaannya beliau nggak beroperasi, nama baik kita juga yang nggak bagus. Benar sih. keren ya Iya. manajemennya ya, konsepnya ya. Bagus loh itu Bang Gali. Salah satu jadi responsible juga kan Betul, dari manajemennya kolega kan. Sesuai sama nilai kami, kolega ISMI. Kolega It's Me, apa itu kolega It's Me? Kok ada lagi? Integrity, speak up, meaningful, and excellent. It's me. Tapi kenapa? Ini kan banyak yang punya barber nih, tapi kan banyak yang nggak kepikiran untuk buka akademi, ya. Kenapa sih Abang bisa kepikiran untuk membuka kolega barber akademi dan alasannya itu apa? Biar menyebarkan luas ilmu kolega ke khalayak. Apa nggak takut tuh ada kompetitor? Ya, kalau akademi dasar kita bikin yang pertama sih memang kebutuhan barberman di koleganya sendiri. Kan kita makin sebulan tuh tiga cabang lah kita pasti buka gitu. Sebulan 3 cabang. Otomatis Onde, Otomatis. duitnya banyaknya. otomatis kan kebutuhan tenaga kerjanya juga bertambah. Akhirnya kita Iya, bikin ekosistemnya gitu. Salah satunya dari didikan akademi. Tapi gimana nih di akademi ini mereka nggak cuma belajar tentang skill cukur aja, makanya kita sampai belajarin attitude sama knowledge-nya gitu. Karena kalau secara revenue nggak terlalu besar ya kalau bicara akademi gitu. Tapi dapat apa ya, kalau di Islam itu kan ada amal jariah tuh. Oh, Ilmu yang kita lempar, ini serius nih. Ilmu yang kita lempar nggak ini ini gitu. serius nih. Emang aku tadi bercanda. Maksudnya, karena ada loh apa kayak calon siswa dari luar kota. Pernah kami nemuin ibunya sampai ngejual padi hasil cocok tanamnya di daerah pelosok Bengkulu sana gitu. Sampai nelpon saya, ini serius Mas, ini nggak penipuan kan, karena saya mau transfer gitu, karena posisinya di Bengkulu dan anak saya pengen benar-benar bekerja di Jabodetabek gitu. Nah itu sebenarnya yang jadi apa ya, tanggung jawab di situnya gitu. Karena banyak banget dari luar kota, malah belajar, mayoritas dari luar kota. Berarti yang akademi ini memang pusatnya di sini, Di Depok ya. Depok. Oke, belum buka di mana-mana ya yang si akademi ini. Ya? Belum, karena kita memang pengen terpusat. Mudah-mudahan tahun ini ada sih di kota berikutnya. Tunggu aja. Spill nggak? Ya kotanya tadi udah disebut sih dari tadi gitu. Bandung. Jauh itu. Bali. Antara dua itulah ya. Kasih tahu dong. Yang pasti bukan Jabodetabek. Kalau penawaran di Jabodetabek kami selalu ada ya. Tapi kan kalau orang dari luar kota, kalau ke Jakarta ya sama aja ke Depok sih, nggak perlu jauh-jauh. Makanya kita buka di luar kota. Gitu. Bali kayaknya ya. Mana Lena? Bali kayaknya. Bali cabang nanti. Berarti Bandung. Nah, kita lihatlah nanti. Kan Bandung Doain. itu tempatnya orang Anak muda. Ya, anak-anak berkreasi. senja, iya kan? Iya. Ya tapi aku kepo juga sih nih Bang. Maksudnya ada nggak sih kalau di kolega ini nih barberman-nya itu nggak dari akademinya kolega? Ada nggak? Nggak ada. Ada. Ada juga. Karena kita kolaborasiin. Ada. Jadi setiap penempatan kerja itu mereka sebelum penempatan seminggu itu ada training center dulu dari kami, baru mereka penempatan gitu. Berarti nggak mesti dari kolega itu, gitu, ya? dari akademi. Tapi orang luar harus datang dulu ke kami karena mereka harus samain dulu nih budaya kerjanya dengan kami. Jangan sampai di luar dia culture-nya bebas masuk ke kolega, kita ada aturan, kemudian mereka bawa di kolega itu nggak bisa gitu. Makanya kita ada filternya dulu gitu. Karena mereka bawa pengalaman kan dari luar sana. Oke. Nah selanjutnya nih Bang Gali, yang dipelajarin pada saat kelas kolega barbershop itu apa aja sih? Terus biasanya untuk menyampaikan materi ilmu kolega barbershop ini diajarin langsung nggak sama Bang Gali? Kalau diajarin langsung kayak enggak ya. Sama trainer kita, tapi dipastikan trainer kita udah sertifikasi BNSP. Oh gitu sertifikasi ya? profesi. Iya BNSP. Kalau saya masuk, karena kita ada 3 kelas ya, ada reguler, pro, sama bisnis. Nah, kalau yang kelas bisnis ini baru saya masuk gitu. Buat mereka bayarnya memang lebih, tapi langsung dimentor sama saya gitu dan berkesempatan kelas bisnisnya itu ya berarti visit ke cabang-cabang kolega, setidaknya 3-5 cabang gitu.
Oke. Kayaknya kita harus belajar tentang bisnis di sini. Kayaknya harus kita gali juga bisnisnya gitu, tentang bisnis. Berarti buat Sama-sama buat belajar. teman-teman ya misalkan mau buka ini kan nih barbershop gitu, nggak mesti dari namanya kolega berarti kan? Ya, tuh. Kita Bisa buka belajar sama Bang Gali. ya, kita buka kesempatan buat custom brand kok. Gitu. Apa nama IG-nya? Coba spill, kasih tahu. kolega.barbershop. Ya. Cuma ada dikasih tahu loh, ya nggak sih? Maksudnya ada peluang ya, maksudnya kita kasih Iya dong. teman-teman. Kak Aceh mau nggak masuk? Boleh kita di barat sana Jambi gitu udah. Jambi, udah Jambi. Palembang. Medan udah ada. Belum Aceh Palembang, Medan. Teman-temanku yang di Medan, yang di Aceh, kan kalian tuh jago-jago tuh buka Iya. bisnis. Banyak kali kan toko-toko kalian tuh. Mending daripada kosong, gunakan, belajar sama si Bang Gali. Ku kenalkan, ku kasih Siap. nomornya. Canda. Dengan Tapi senang serius, hati ya. dengan senang Iya. hati karena ini sangat membantu. Karena aku lihat di Jakarta ini potensinya sangat ngebantu banget loh. Iya, iya. Rame. Cepet lagi balik modalnya. Iya, ya, betul. Karena bisnis jasa barber ini kan secara cost per bulannya nggak terlalu besar. Iya. Cuma memang digaji pegawai aja gitu. Digaji pegawainya ya. Iya. Apakah setiap daerah itu kan di luar Pulau Jawa ada? Apakah gajinya disamakan atau dibedakan? Kalau di luar Jawa kita bedakan. Dibedakan lagi. Apakah orangnya dari Jakarta dikirim? Tetap dari pusat Oh, dikirim. tetap dari pusat. Mereka mau gitu dikirim-kirim ke. Makanya gajinya dilebihkan. Jadi kita bilang ada tunjangan kemahalan. Oh. Gitu. Kayak Bali ini 4 juta sampai 4,5 gitu. Kecuali yang misalnya contoh dari Aceh pergi sekolah ke Barber Academy, terus balik lagi ke Aceh, Aceh. buka barber kolega, baru dibantu support tim-timnya sama dianya juga Iya, gitu ya. betul. Kalau itu kan beda case ya. Kalau Nah, itu bagian bisnis tadi ya berarti ya gitu. Tapi selama menjalankan bisnis barbershop ini ada nggak Bang kendala yang Bang Gali alamin? Pasti ada loh. Tapi nggak Kendala. tentu juga ya. Sebagian orang punya bisnis nggak punya kendala, jalannya lurus. Kalau kendala tiap hari gitu kan. Kita tiap mau manage hari. 105 mitra lah, 100 mitra ya. Ah, Barberman 250 lebih gitu. Tiap hari ada aja keluhan gitu. Baik itu gitu. minor ataupun major ya. Karena kan tapi gimana cara kita nanggapin? Makanya kita memang investasi di orang-orangnya yang berhubungan dengan mitra, dengan SDM. Memang ada tim yang khusus buat mereka deliver pesan-pesan dari pusat. biar nggak ada yang terjadi viral-viral karena yang enggak gitu ya. Ya, betul. Bang Gali, biasanya ada nggak nih komplain-komplain dari customer gitu loh yang sampai ke pusat gitu? Komplainan pasti ada lah ya, Ada ya. karena kan kita bisnis jasa gitu. Tapi gimana kita cara menanggulangi? Biasanya kalau di kita pusat itu senternya kita ngeliat kalau sudah masuk ke DM Instagram, ke pusat sama ke ulasan Google Review. Biasa kita langsung tindak lanjut nih untuk validasi yang kurang apa sih sebenarnya di cabang tersebut gitu. Dan kadang-kadang kan kalau review ada nggak kelihatan siapa nih capsternya yang motong nih sampai customernya komplain seperti itu. Nah itu yang perlu kita memastikannya, Tindak lanjut, itu ya. kita tindak Pernah lanjut. kasih komplimen nggak atau misalnya apa ganti rugi apa? Oh iya ya, kita biasanya gitu. Kita suruh untuk kembali lagi ke kolega gitu. Free gitu Free ya. ya, benar. Dalam 1 bulan bisa dipakai untuk free gitu. Misalkan contoh kecil ya, salah potong gitu. Dia minta pendek malah tetap masih panjang nih gitu. Nah itu kita suruh kembali lagi dalam waktu 1 bulan gitu. Tinggal di screenshot aja hasil dari DM ke timnya kami gitu. Handling mantap komplain kali ya. Iya. Karena itu kan koleganya kita, harus tetap dijaga gitu. Susah loh Iya, untuk buat orang jaga. itu stay terus sama kita. Nah, jadi pelanggan. Betul, cari orang baru tuh mudah, tapi untuk yang bertahan susah ya Bang Gali ya. Betul. Betul. Begitu juga cinta. Mencari yang baru Suka. gampang, tapi Untuk mempertahankan mempertahankannya susah, iya kan? Iya kan? Iya kan Bang kan? Masuk. Abang dulu masa mudanya playboy ya? Oh enggak. Enggak. Berarti Abang baik-baik, berarti nggak tahu tuh. Wajar. ditonton istrinya loh. Aman Kak, Bang Gali itu bukan orang playboy Kak, ya kan? Keren, Nah, Bang. gimana nih cara Bang Gali ini memulai bisnis, terus komitmen apa yang Bang Gali lakuin selama menjalankan bisnis? Kalau bisnis sih awal itu yang penting berani ya. Berani dulu Kalau ya. nggak berani, nggak ada action ya nggak jadi sama sekali gitu. Setelah itu tinggal konsisten gitu. Karena yang Konsisten, membedakan ya orang yang semangat mulai dan setelah menjalaninya adalah konsisten gitu. Tapi kan Bang, Karena ada up and down. iya, cuman kebanyakan orang sebagian orang pembisnis ini
Kalau sudah merasa cukup suka kayak antar lagi dah. Kayak ya udah merasa cukup, nggak mau kayak maju lagi gitu. Banyak nggak sih yang kayak gitu Bang Gali? Ya mungkin ada ya. Ada, iya kan. Tapi, ada yang kayak ya ntar karena aja. ya pada dasarnya bisnis mah nggak ada endingnya, nggak ada klimaksnya gitu. Itu harus ini terus ya, kreatif harus lagi, kreatif terus inovasi gitu. lagi gitu kan ya. Ya, kayak kolega mungkin awal-awal saya nggak kebayang itu kita sampai hari ini bikin akademi, bikin pomade. Kalau itu bukan udah Oh, ada. ada produk sendiri sudah ada berarti? pomade juga kita, salah satu revenue kita gitu. Mikirnya Taruhlah cuma di sini nanti. Iya, harusnya. Taruhlah di Kebetulan sini. suamiku juga baru beli pomade kan, harusnya ada di sini ya. harusnya tawarin kolega pomade clay nanti kan. Ini teman-teman nih di sini nih. Oh, nanti modelnya mereka, Bang. Oh iya bisa. Siap jadi model. Rambutnya panjang, Bang Dery. Siap ya, Alif, siap ya. Oh, berarti udah ada pomade-nya juga. Udah. Oke. Selain pomade masih ada lagi produk baru? Kita rencana mau bikin market yang lebih bawah kolega express nanti. Apa itu? Jadi kalau sekarang kan existing 50.000 nih kolega. Nah, nanti kita lebih ke jalan-jalan yang lebih dalam dengan tarif 25 sampai 30. Karena lumayan permintaannya. Kita ngikutin market. Tapi namanya tetap kolega juga, Ya, bukan? kolega tapi ada express. Ekspresikan gayamu. Ekspresikan gayamu. Kenapa ekspres? Apa? Kenapa Ekspresikan ekspres? gayamu. Oke. Oh ya, express ya sebenarnya kita bikin ini sih membedakan Membedakan market-marketnya, aja ya. Betul. Itu kapan tuh kira-kira Bang Ali? Mau di Sudah ada? Mungkin percontohan di triwulan 2 ini nanti, Juli nanti. Juli ya. Betul. Wow. Berarti memang maksudnya masuk ke dalam-dalam ini ya? Jalan-jalan kedua atau ketiga lah istilahnya Ya kita. bukan gitu. jalan utama Ya, gitu betul. ya. Tapi bisa jadi itu malah permintaan yang paling banyak kayaknya ya, Bisa Bang. jadi, bisa jadi. Sama Itu- di daerah-daerah apa Bang Ali? Iya, di daerah-daerah pelosok-pelosok sana. Cimahi. Cimahi, kita ada di Karena di Cimahi itu kan bener-bener ini kan. Ya. Paling Depok banget sih ini semua ya. Kalau lingkungan militer kan 2 minggu sekali potong rambut Liana. ya. Oh iya. Iya di Cimahi itu Nah. cuma sedikit, cuma baru 2. Makanya aku mikir, wah Bang Ali harus buka nih. Kalau perlu kita nggak Kalau sih? bisa masuk ke dalam lah, di dalam lah. Enggak, di Cimahi aja satu Di lingkungan kota. sekitarnya Oh, mungkin. Bisa. di Brimob tuh, dekat rumah Liana. Bisa. Sekali 2 minggu kan cukurnya kan. Iya, kalau TNI kan nggak boleh dia. Suamiku Cocok aja sebulan 2 kali. Pantes Ngobrol ya, jadinya. pantes ya TNI itu rambutnya tuh ganteng kayak gitu, cepak gitu ya. Gitu. Oh, rahasianya potong rambut 2 minggu sekali. Gitu. Oke. Tapi kira-kira ada nggak sih misalnya pembeda antara kolega sama barbershop lainnya? Gitu. Kalau di kita sih kami garansi untuk si barberman-nya sih. Karena kalau untuk misalkan interior itu tinggal kalau istilah kami tuh orang datang pertama kali oke lah ngelihat look interior gitu. Iya. Tapi kalau ingin jadi koleganya kami tetap hasil cukuran sama pelayanannya gitu. Pelayanan dan hasilnya, bukan interiornya ya. Cuman interior itu menjadi nilai kayak Penunjangnya lah kenyamanan. kenyamanannya gitu. Karena memang sih, kayak misalnya kita suamiku nih cukur nih, tiba-tiba abis cukurnya dikasih minum, walaupun cuma sekecil apa itu kayak Merasa- merasa enak dihargai ya, banget iya. gitu. Memang jasa gitu ya Bang Gali ya. Iya, karena kita juga banyak kok gimmick-gimmick kayak gitu Ya, gitu. Contoh yang sebenarnya secara nilai kita nggak terlalu cost banget. Gitu. Kadang-kadang kita ada program kasih pisau cukur gratis. Oh kasih, iya? ya, tisu sekali pakai yang buat cowok itu loh. Oh, bisa cukur yang ini ya, jenggot. pisau cukur jenggot. Oh. Terus yang apa tisu gratis sama apa muk-muk kayak gitu beberapa seasonal kami kasih. Itu ngasih kayak gitu tuh buat orang yang udah sering hadir ke barbernya atau bagaimana? Biasanya kita di event-event tertentu gitu. Seasonalnya kita. Ikut-ikut event juga. Betul. Kita pernah ngadain 17 Agustus barberman pakai pakaian adat. Hah? Kebayang nggak? Ada yang pakai kayak baju mana? Papua, baju Minang. Jadi mereka barberman gitu. Iya, Oke, di event apa itu? 17 Agustus. Tahun ini nanti ada lagi nih. Tahun kemarin udah 2 kali kita pelaksanaan barberman di beberapa cabang pilihan kita ya. Nyukur Oh, pakai jadi yang baju ada adat. pakai baju adat. Ya unik banget ya. Ya. Kreatif ya. Itu tuh jarang. Apalagi biasanya kalau customer yang suka foto-foto Ya, ya kan. salah satu itunya goalnya kita Iya, naikin awareness-nya naikin. kita gitu. Kayaknya kebayang ya kita punya bisnis Nah, itu barber. boleh banget. Jangan salah, mitra kita banyak kok yang Perempuan kan? perempuan, Aku rencana ibu-ibu pengennya gitu. kids sih sebenarnya Bang Ali. Mhm. Tapi kenapa harus kids? Kan Karena bisa kids itu
lumayan juga, Liana. Emang Sekarang ada masih pembeda banyak yang kids di sama mall, yang kan? anak? Kalau kids pakai kursi mobil-mobilan nanti buat Mobil-mobilan, terus ada syukurannya. PS-nya. Jadi mereka tuh anak kecil sambil main PS. Oh gitu. Bisa dibikin. Kan lebih mahal kan? Memang, Ya, iya kan? walaupun lebih harganya tipis kan rambut anak-anak ya, tapi lebih mahal dari cukuran lebih dewasa. mahal, karena lebih sulit. Oh iya? Iya. Harganya juga mahal bayarannya. Ya, lebih Iya mahal itu tadi sih. yang aku bilang, dia nggak gerak-gerak, abis itu kepotong kupingnya. Mulai dari harga berapa kalau anak-anak biasanya? Kalau di Mungkin mall di itu 200 ya? 60.000 ya. Ya kalau di luar mall 60.000 lah. I Di know, mall. Lena, 200.000 di mall itu. Iya beneran. Seriusan. Udah lah, Mama Cleo aja yang potong rambut. Makanya aku bilang Bang Ali nggak kepikiran bikin kids. Kayaknya aku deh pengen banget gitu. Pasarnya masih ada kok. Aku mau Banyak. buka di Ih, mahal daerah banget. Bojongsari. Mhm. Ngangguk-ngangguk lagi. Mahal. Bojongsari oke nggak? Ada. Kemarin anak gua 135. Nah, bener kan? 135. Mahal. Itu di mall apa di yang Di mall. kan? Emang lebih mahal ya, Nak? Karena lebih susah dia. Aku nanti punya anak cewek aja dulu. Mahal banget. Mahal. Ya Allah. Karena lebih tingkat kesulitannya ya, Ya, Bang betul. Ali ya. Mereka kan aktif, gerak-gerak. Aktif, nangis, gimana caranya dia kasih permen dulu, ini Yap. dulu. Ribet, bener nggak? Nah, kadang ada yang baru denger suara Pegang aja udah nangis. nangis dia kabur, wow, gitu. Susah. Aku baru tahu, serius aku baru tahu. Kalian juga baru tahu kan? Emang ternyata ada. Aku kira kalau tempat pangkas tuh ya udah dewasa sama anak-anak bisa aja, udah sama aja ngelayaninya. Tapi yang di Barber Academy tadi itu Kolega, atau di Barber Kolega Academy itu diajarin juga nggak yang untuk potong rambut buat anak-anak? Buat semua ya. termasuk. Oh anak-anak juga sekalian gitu. Iya berarti ibaratnya kalau udah ada anak-anak yang hadir udah bisa ya. Betul, nggak bisa. Gitu. Oke. Jadi sekali jalan gitu ya. Kita keren kan? Keren. Hmm. Pertanyaan selanjutnya sebenarnya tadi aku udah nanya sih ini Bang Gali. Hmm. Cara Bang Gali ini menanggapi customer, misal ada customer yang kurang puas gitu. Ya lewat itu tadi gitu, tindak lanjut dari kami di pusat gitu kan, dan ngasih reward tambahan Bang juga Gali? sih, customernya gitu. Aku mau tanya, Bang Gali itu kan pasti ada turun langsung ke lapangan. Heeh. Pas turun ke lapangan tuh pernah nggak sih ada cerita yang konsumen tuh ngelihat Bang Gali gimana atau ada komplain terus Bang Gali tiba-tiba ada nggak cerita unik yang Bang Gali itu turun ke lapangan? Iya. Oh, banyak lah. Gitu. Cerita uniknya ceritain Yang dulu. paling unik, yang inget berkesan. gitu, yang berkesan. Gini, kalau di kolega sendiri ya, kadang saya ke cabang-cabang juga pas lagi nggak ada kegiatan, sering ke cabang gitu. Contoh misalkan nemu barberman yang misalkan pakai sendal gitu, kita ngasih punishment juga ke mereka, gitu. Langsung ketipu saya langsung dimarahin di tempat gitu. Besok jangan ulangin lagi gitu. Buat kita nge-treat si barberman ini tentang barbermannya dulu ya. Oke. Tapi kalau misalkan dia pelayanannya bagus, perform gitu kan, kita juga ngasih cash money gitu langsung ke Reward, mereka, karena gitu. harus seimbang ya reward sama punishment ke mereka gitu. Sering juga bikin konten yang kayak misalkan dia baru lulus dari akademi, nyukur si barberman gitu, si customernya kita tanya, Pak, kira-kira barberman kami udah pengalaman berapa tahun gitu? Wah pasti ini udah lebih dari 2 tahun ya mas. Oh salah Pak, baru 3 bulan dia Pak baru lulus. Oh gitu. Itu dapat feedback buat kami yang sebenarnya oh ternyata metode yang kami jalankan di akademi ini kurang lebihnya udah tepat gitu. Udah works ya. Dan itu misteri guys gitu, nggak ada rekayasa atau apapun gitu kita laksanain. Oh iya benar. Menjalani barber kolega ini pernah nggak nemu titik jenuh? Jenuh? Pasti ada ya. Pasti ada jenuh. Tapi gimana kita? Gimana? Ini karyawan berapa ratus orang, cabang berapa orang ini kayak gimana? Karena ngelola barberman itu terus terang susah. Susah kayak mana? Bukan berarti nggak bisa ya, susah gitu. Susah. Kadang makan hati. Makan hati. Karena mengelola manusia itu Manusia sulit. ya, betul. Iya Bang Gali ya. Apalagi mereka kan basicnya seniman ya. Kalau seniman ini Iya, nggak biasa dengan aturan-aturan gitu. Nah gimana biar bisa kita tetap di titik tengah mereka dengan ala style senimannya, kita masuk dengan aturan-aturannya kita gitu. Dan kadang penerimaan mereka tuh beragam lah gitu. Selain itu jenuhnya apa lagi itu? Aku juga udah lanjut. Judulnya apa lagi? Kan tadi kayak karena menghadapi manusia-manusia, maksudnya pernah nggak sih ngerasa titik jenuh? Ini jalanin nggak ya, capek Enggak sih. gitu. Kayak. Kalau selama cuan kayak nggak usah jenuh.
Yang penting berarti cuan ya. Fakta, kita juga gitu kan, capek banget yang penting cuan ya, nggak apa-apa lah. Iya, cuan. itu ya. Ikhlas lah Tapi ya. Betul, ada nggak ikhlas. pengalaman Bang Gali nih? Bang Gali misalkan di satu cabang nih, udah ada yang barberman-nya yang pegangannya yang paling ahli lah, atau mungkin apa ya namanya ya, key personnya gitu. Nah, pernah nggak dia resign terus jadi gimana gitu? Kalau turnover itu udah biasa lah di kita di barberman gitu. Kadang saya ngasih tahu juga ke mereka, kalau kamu pindah, lebih baik pindah ke tempat yang lebih baik gitu, atau enggak kamu buka bisnis sendiri gitu. Kita nggak akan membatasin gitu. Kalau kamu fokus di jadi seniman aja gitu, kamu cuma bisa bermanfaat untuk satu orang yang kamu cukur. Kalau punya barber, nanti kamu punya 3-4 karyawan. Kebermanfaatan kamu lebih banyak gitu. Itu salah satu kebanggaan juga berarti ya. Kebanggaan sendiri. Dan sampai sekarang barberman yang udah keluar yang malah bisa jadi barberman hair artist gitu istilahnya, tetap silaturahmi sama kita gitu. Dan buat saya pribadi kebanggaan gitu. Keren. Udah langsung ke artis ya. Ya, banyak kita. Tapi abang kan ini mitra, berarti kita kerja sama gitu ya. Selama menjalani kerja sama ini ada nggak kayak yang pernah ketipu atau apa gitu? Kalau ketipu sih nggak ada ya. Ketipu Nggak ada. dalam artian gimana nih? Atau nipu? Nipu-nipu gitu? Oh, atau malah, apa? malah Aman ya berarti ya? aman. Malah mereka yang di luar pulau nih, ada fake ya. Jarang yang ketemu tatap muka sama kita langsung ke pusat gitu. Oh ya? Tapi udah langsung bisa buka? Udah langsung bayar ke kami cash di awal pelunasan. Belum ketemu tapi udah pembayaran? Iya. Terjamin ya berarti ya? Terjamin. Mitra-mitranya inilah dia Bang Gali, cuma ada dikasih tahu. Ini loh sosoknya. Yang dari luar pulau. Ya, gitu. Ya berarti sekarang kan udah tahu nih siapa nih ownernya kan. Ternyata seorang Jajaka. Jajaka. Aku susah ya baru dengar sebut namanya. Jajaka dan orang Minang. Iya, kalau di orang Minang tuh itu disebut apa? Abang Uni kali ya masalahnya. Nggak tahu aku. Udah Uni. Uni. Kalau di Gayo itu lupa aku. Pokoknya kalau di Aceh Inong gitu lah. Kalau Jakarta kan Abang None. Abang None. Jakarta. Nah, ternyata kan sudah melihat mukanya ya menjamin ya punya Jadi bisnis. intinya mirip Nikola Saputra nggak? Iya, coba Enggak. komen. Gimana? Nikola Komen Saputra. dulu lah di bawah. Komen dulu biar rame komen. Kayaknya kan udah selesai syuting dikasih tahu ini nih direkrut ini sama produser ini Kayaknya ya. Sama PH disuruh syuting. Judulnya apa? Kutemukan cinta di barber kolega. Asik. masuk. Iya kan, biar masuk jadi sponsor juga ada mau disponsorin kok. Duitnya banyak. Berfilm Bang di barber kolega. Next Pomade, Ya. masuk Pomade ke sini. Kan. Atau kami cukur gratis Kak, teman-teman staff di sini boleh nih. Emang boleh? Boleh nanti kita bawa lah. Cukur gratis loh. Mau nggak cukur gratis? Kita Ya udah bawa sebulan anggota ini gitu kalian aja. jangan potong rambut dulu ya. Atau kita atur, kita kunjungan kali ya nanti ya. Boleh. Mau ya, siap ya kalau kunjungan ya. Siap, sudah oke. Aku itu kita ada 30 loh orangnya. 30 orang sanggup nggak? Nggak sanggup ya? Sanggup, kita sekarang kerja sama terus buat akademi kan ada kebutuhan model. Sebenarnya kita kerja sama tuh sama dinas pemadam kita pernah sama Jadi panti modelnya, asuhan, untuk jadi sama modelnya. sekolahan ya jadi model. Oh berarti kalau butuh model nanti kita berapa orang nih nanti bisa kita kirim, bisa kan? Iya. Atau kami kesini juga nggak apa-apa, asal sehari beres ya gitu kan. Bisa. Oh, iya. Atau mau dipanggil orang juga bisa. Kayak kemarin tuh acara politik juga sempet Iya. ini ya, pangkas gratis ya. Betul. Pangkas gratis kan. betul. Baik Keren banget loh tuh. itu. Iya, baik banget loh dari Baik kolega banget. ya. Iya, mau lo sponsorin. Support ya. Support pangkas gratis gitu. Nanti di kita apa ya kalau cewek salon ya. Salon ada rencana bisa buka? nggak sih? Enggak lah, ibu-ibu aja, cewek-cewek aja yang buka salon. Tapi Iya, kalau kita mau buka salon disupport nggak sama kolega. Jadi kolega salon. Kolega woman gitu kan. Kolega. Bisa aja, bisa kita obrolin. Kita nggak pernah tahu setiap ada yang duduk di sini tuh punya bisnis peluang bisnis baru loh. Bang Gali. Benar. Ya kan? Itu Bisa selalu jadi. deal bisnis di podcast. Bisa jadi. Iya. Kolega
woman. Iya, kolega lah. Terus pink logonya. Nanti diambil sama orang lain terserah ambil lah kalau memang kalian mau jalanin gitu ya. Kolega salon nggak sih ya? Iya, Iya, kolega benar. salon. Tapi laki banget nama kolega kan tadi. Harusnya cari singkatan dong, apa komplotan tadi kan cewek cantik apa gimana? Komplotan Cega, Cega, nggak mungkin. citik, cantik. Ada mikirnya di sini. Yang ada aja Kamila. Bang, pernah nggak sih dapat requestan dari customer tuh yang kayak ngadi-ngadi gitu atau menantang? Oh, secara hasil cukuran ya? Iya, menantang kayak dia pengen, aku tuh pengen cukur kayak gini. Ada nggak yang menantang? Banyak sih. Ada yang terakhir tuh anak-anak pengen dicukur kayak avatar. Seriusan, dibikin tanda seru ke depan. Kami juga bingung nih, emaknya serius nggak nih? Kayak gitu. Tapi jadi hasilnya. Dan anaknya mau lagi, itu kita bingung gitu. Langsung jadi avatar. Jadi avatar. Nah, Pas musim libur kemarin. apa gitu. yang ada di pikiranmu? Kenapa kau mau seperti... Itu paling lucu lah itu. Jadi apalagi asal yang rambut kartun-kartun itu yang unik apa aja sih selain avatar? Kayaknya avatar doang lah yang kayak gitu ya. Avatar ya, tuh. Ada yang coloring juga, biasanya warna biru gitu. Birunya biru terang banget, padahal cowok gitu. Termasuk coloring. Oh, di barber bisa warnain rambut juga? Bisa, cowok bisa coloring. Enggak cuma pangkas rambut ya, berarti kayak mau warnain, mau ngelurusin, Sekarang kita lebih ke perming, keritingin rambut. keriting rambut. Tahu nih anak-anak sekolah sekarang tuh, rambutnya lurus malah dibikin keriting. Lucu. Cowok. Perasaan dulu anak Pada tahu cowok nggak nih ngelurusin perming ya? rambut. Tahu nggak nih ya, perming ya? Perming kalian tahu nggak? Dikeritingin. Nih, cowok masa nggak tahu. Tahu itu lagi tren sekarang. Lagi tren loh sekarang. Gimana sih? Rambut dikeritingin, Tengah-tengahnya dikeritingin. tengah-tengahnya dikeritingin. Biar kayak opa-opa Korea. Iya, kayak apa Korea, kayak apa pemain bola, Rafael Strike gitu kan. Mau keriting? Enggak. Ya, tapi kalau cowok itu dengan rambut keriting itu ketampanannya itu bertambah loh sebenarnya. Ya mungkin tipe aku kali ya. Bercanda. Bang Gali, Kak Milo. Terakhir nih Bang Gali, tips dan motivasinya buat teman-teman kasih tahu nih sama ex people yang lagi di jalan apa sih? Situ. Tips apa? Tips bisnisnya ya? Motivasi. Oh, Atau motivasi atau apa sih yang pengen abang? Kalau saya tetap sih tugas kita sebagai manusia melakukan yang terbaik ya. Kalau hasilnya adalah tetap yang di atas gitu. Cukup itu aja sederhana. Jangan pernah berekspektasi tinggi terhadap apa yang kita kerjakan. Tetap lakukan yang terbaik. Kalau perihal hasil kita nggak bisa kontrol, tetap adalah kuasa yang di atas. Sekarang kita kan cepat nggak puas. Waduh, kok ini nggak jatahnya gua sih gitu, malah jatah orang lain gitu. Nah justru kali aja dengan ini jatah orang lain, jatah kita mungkin udah disiapkan yang lebih gitu. Percaya aja ya. Percaya aja. Sesulit-sulit pun ya. do the best, tapi sesulit-sulit apapun misalnya kita lagi berada di posisi itu, udah jalanin ya kan Bang ya. Tuh. Pasti di depan ada cahayanya kok. Tuh. Ujung gua ada cahaya gitu kan. Ini cahaya. Bang Gali bisa nyanyi nggak Bang Gali? Enggak, jangan. Terus anchor. Yes, anchor. Diana aja yang nyanyi. Dari pembahasan tadi kalau diliput apa yang bisa disimpulkan Bang? Lah kok jadi narasumber yang menyimpulkan? Gimana Bang? Keren kali soalnya suaranya. Jadi pemirsa gitu. Atau ajarin sedikit Bang sebelum kita tutup Bang. Ya, belajar dulu aku belajar teknisnya juga waktu itu. Mulai dari gigit sendok. Hah? Seriusan, gigit sendok buat vokal biar lebih bulat. Terus Iya, baca koran cepat. Seriusan. Itu ngaruh. Ngaruh. Nanti siapin sendok coba ya. Suara perut. Kalau berarti Suara perut wajib. Karena kita suaranya kan aku masih cempreng. aku ya suara laki banget. Tapi kan kita disuruh ala kadarnya ya. Apa adanya. Apa adanya, ala kadarnya. Ya, gitu. Udah keren lah, top lah kasih tahu. Kasih tahu. MC-nya. Bang, promosiin kasih tahu Bang. Biar kita potong di videonya kan, kasih tahu teman-teman semuanya Bang gitu. Oh, iya. Kasih tahu teman-teman apa? Terserah Bang lah bahasa Bang, yang lucu kali. Sobat kasih tahu dan ex people. Oke. Jangan lupa follow kayak apa kayak ikan. Halo sobat kasih tahu dan juga ex people, jangan lupa pantengin kasih tahu podcast
karena banyak cerita yang menginspirasi, yang juga banyak bintang tamu yang bisa kita ambil hikmah-hikmah dalam hidupnya, terutama bisnis, sosial, ataupun politik. Jangan lupa nonton ya. Bang Gali, Masya Allah. Jadi kita sekarang udah tahu ya strategi dalam bisnis kemitraan, di barbershop ini ya, jasa peluangnya, potensinya dalam bisnis barber. Ternyata ada daerah yang belum. Iya, ternyata ada potensi yang bakal dibuat lagi ya, gitu. Memang ternyata barber ini paling inovatif, kreatif, yang bisa melihat peluang. Jarang-jarang kan bos-bos yang kayak gitu. Nah, ini sosok pembisnis yang sesungguhnya, Kak Mila. Ya mungkin yang di luar sana belum kenal, nah. Kenal lah. Salam kenal. Minta follow, Bang. Fallback ya. IG-nya apa? @Gali_Iksan. Gali Ihsan yang di Bandung, yang sempet nggak tahu nih siapa nih Instagramnya, nih dia akan kita munculkan lagi nih, Bang Gali Ihsannya, abang nonenya, Jajaka, Mojang Jajaka. Bujang Jajaka, Mojang Jajakanya. Ya, ternyata seperti inilah si abang sekarang, makin sukses, makin ganteng, makin mirip Nikola Saputra. Masya Allah. Ya, luar biasa. Gimana Kak Mila hari ini perjalanan ceritanya? Sangat luar biasa ya, sangat memotivasi ya. Pastinya kedepannya akan ada cerita menarik lagi. Narsum yang keren lagi. Narsum yang keren lagi. Jangan lupa follow. Kasih tahu official, subscribe, like, comment, and share ke teman-teman semuanya. Dan juga follow Instagramnya X-Channel. X-Channel.id. Ya, dengerin terus ya. 93,6 FM di teman-teman yang X-People yang ada di Jakarta. Dan untuk sekitarnya menyesuaikan. Banyak kode-kodenya ya saya. Berapa FM? Aduh, gak FM itu banyak. Nanti kita catat ini besar-besar di sini nih, kita buat nih Bogor, Banten, Surabaya. Tenang ya. Pokoknya selalu stay tune, standby. Stay apa lagi? Stay jannah. Teman-teman semuanya, makasih banyak udah nonton kita. Jangan lupa selalu support kita terus. Semoga kita masih kedepannya masih bisa memberikan hal-hal yang baik, yang bisa mengedukasi, yang bisa memotivasi teman-teman yang ada di rumah dan di perjalanan, dan tentunya bisa bermanfaat juga. Teman-teman semuanya, saya Liana Safitri Piliang dan Mila Ramadhani serta Gali_Iksan Fadil. kita mohon pamit dan undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you. Thank you.